Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Nggih. Sudah. Monggo. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Bu Elo. Nggih Bu Elo, ada apa Bu Elo? Ini Bu Ajeng, saya dari kemarin-kemarin itu khawatir dan ada masalah. Apakah Bu Ajeng ada waktu untuk mendengarkan saya berbincang-bincang sebentar Bu? Apakah Ibu tidak sibuk? Alhamdulillah ini pekerjaan udah selesai Bu Elo. Nggih. Kalau dilihat dari wajahnya kayak ada sesuatu Bu Elo ya. Iya Bu, ini saya dari kemarin-kemarin sudah kepikiran Bu. Saya ingin membicarakan masalah yang saya hadapi dengan Ibu dan saya ingin menemukan solusinya dari masalah ini Bu. Baik, kira-kira Bu Elo hadir ke sini, rencana dalam pertemuan ini menemui saya, kira-kira ada permasalahan apa Bu Elo yang pengen Bu Elo sampaikan kepada saya? Ini Bu, permasalahan saya di kelas saya itu Bu, ada satu anak yang masih belum mandiri, yang membuat saya Nggih, pusing tiap hari itu Bu. nggih. Ndak apa-apa Bu Elo, ini tantangannya kita nggih. Kira-kira dari permasalahan ini ada anak yang kurang mandiri yang Ibu Elo sebutkan barusan. Saya menangkapnya seperti itu Bu Elo nggih. Nggih. Kira-kira keberhasilan apa yang Bu Elo harapkan dari permasalahan ini Bu Elo? Saya ingin Bu, saya berharap dari keberhasilan ini siswa dapat hadir penuh ke kelas dengan keadaan mandiri, tidak ditemani oleh ibunya lagi Bu. Itu Oke, keinginan dalam saya. konteks apa ini Bu Elo? Anak ini tidak mandirinya ini di mananya Bu Elo? Konteksnya itu Bu di dalam kelas, masih minta ditemani ibunya terus. Saya ingin anak ini berkembang dengan sesuai usianya Bu. Seperti teman sebayanya yang lain. Oke, nah seperti teman yang lain. Berarti anak ini masih ketergantungan Bu Elo ya sama Oke, orang tuanya. masih ketergantungan Bu. Kira-kira kesempatan Bu Elo ketika bertemu sama anak ini apa saja Bu Elo biasanya punya kesempatan untuk bertemunya ini dengan anak ini? Iya Bu, saya sudah memberikan kesempatan kepada, saya sebut namanya ya Bu, Rafa namanya Bu. Saya sudah berkomunikasi langsung berdua dan dia sambil menatap saya Bu. Saya juga mengarahkan ke samping temannya, di depan temannya juga, dan saya mendudukkan temannya juga Bu di sampingnya. Baik, wah bagus juga. Sudah mulai ada usaha nggih dari Bu Elo. Nggih, Nah, Bu. dari usaha yang Ibu Elo lakukan selama ini, kira-kira skala berapa nih kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, posisinya sekarang ada di mana ini Bu Elo? Posisi saat ini Bu masih di skala 6 Bun. Karena Oke, bisa anaknya dijelaskan? iya, masih di skala 6 karena anaknya ini masih masih ketergantungan dengan ibunya, masih belum bisa untuk melepaskan ibunya. Oh, oke, masih keterikatan penuh nggih sama ibu ya. Nah, Betul. kira-kira ini apa kekuatan yang Ibu Elok miliki untuk tujuan keberhasilan anak ini supaya mandiri ini Bu Elok? Kekuatannya apa Bu Elok? Kalau kekuatan saya Bu, ya bismillah sudah Bu, kekuatan saya itu saya ingin Rafa itu bermain
dan belajar seperti teman sebayanya. Dan saya ajak Bu, kalau ada tugas di kelas itu, kalau Nggih, ada majalah, "Ini Mas Rafa, silahkan tugasnya ambil di depan." Saya ajak seperti itu Bu. Apa ya, nggih. untuk melatih mentalnya berani Iya, itu Bu. betul 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 banget, bagus. Nah, kira-kira nih ketika, eee menghadapi Rafa ini yang Bu Elok kasih stimulus tadi, diajak ke depan untuk mengambil sesuatu, ada tantangannya ndak nih Bu Elok ketika menghadapi Rafa ini? Ada Bu, hambatan dan tantangannya itu Bu. Saya mengajak Rafa itu lebih berani, tapi dia masih belum percaya diri Bu. Ya masih belum percaya diri, ndak pede Nggih, itu Bu, nggih. anaknya. Baik, karena memang masih umurnya masih TK Iya. gitu ya Elok, nggih bersabar memang kita. Nah, kira-kira solusinya ini apa Bu Elok, menurut Bu Elok yang paling kira-kira manjur untuk Rafa ini kira-kira semoga berhasil ini? Untuk solusi saat ini ya saya berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya Nggih, betul, ingin orang tuanya itu satu tujuan dengan kita Bu, sebagai pendidiknya di sekolah. bener. Kalau didikan di sekolah seperti ini, saya ingin juga orang tuanya seperti itu juga, Mmm, Bu, di berarti rumah. sudah mengkomunikasikan dengan orang tua ya Bu Elok ya? Iya. Bagaimana tanggapan dari orang tuanya, mau bekerja sama ndak nih Bu Elok? Alhamdulillah Bu, dengan Nah, perlahan, dengan berjalannya waktu, saya kasih pengarahan untuk orang tuanya, cara mendidik anak seusia Rafa, usia dini mhm. itu seperti ini Bu. Alhamdulillah sedikit-sedikit berhasil Bu. Nah, ada perubahan nggih, karena Ada di skalanya perubahan harus oke, baik. sedikit-sedikit. Eee, selanjutnya nih Bu Elok, kira-kira rencana aksi yang akan Ibu Elok lakukan yang Mendekatkan nggih, kepada temannya, untuk mengajak bermain dengan teman sebayanya, gitu Bu. nggih, bener sekali Bu Elok ya. Berarti kita harus menyadarkan Rafanya dulu dengan memberikan tanggung jawab ketika di kelas, seperti itu. Sudah bagus Bu Elok, Oke Bu. apa yang Bu Elok lakukan, bisa mengkomunikasikan dengan orang tua, karena memang kadang orang tua, eee, ada yang acuh tak acuh Bu Elok, tapi alhamdulillah Bu Elok ya sudah Betul Bu, oke, betul. alhamdulillah. Nah, kira-kira ini, dari strategi yang Bu Elok lakukan, rencana aksi yang sudah Bu Elok lakukan, ini kira-kira membutuhkan berapa jangka waktu, eee, menyadarkan Rafa ini Bu Elok? Untuk jangka waktu insya Allah 1 bulan Bu. Saya ingin Rafa sudah, benar-benar mandiri, sudah tidak ketergantungan orang tuanya, percaya dirinya sudah bisa tumbuh lagi, seperti teman sebayanya yang lain. Karena tumbuh kembangnya anak sudah semasanya Rafa itu harus bisa mandiri Bu, karena sudah kelompok B. Oke, baik. Nah, itu jangka waktu yang dibutuhkan nggih Bu Elok. Nah, kira-kira ini kadang kan kita memberikan rencana aksi sudah rasanya kita itu sempurna Bu Elok nggih, bakalan Gitu. berhasil. Namun kenyataannya pada di lapangan kita menemukan tantangan nih Bu Elok, hambatannya. Bagaimana cara mengantisipasi kalau misalkan ada tantangan, ada gangguan ini Bu Elok, gimana antisipasinya? Antisipasinya saya ini Bu, kalau ada tantangan saya apa, bekerja sama dengan rekan sejawat Bu. Nggih, betul. Rekan sejawat untuk bisa soalnya Rafa ini suka dengan teman saya ini Bu, Oh, lebih dekat sama pendekatannya. temannya Iya, jenengan, gitu. juga suka dengan Bu Krista Bu. Rafa lebih dekat dengan Bu Krista karena Bu Krista ini sering mendongeng, bercerita itu Bu. Berarti, Ya, minta bantuan rekan sejawat Bu Elok ya, dan untuk Bu menghadapi Krista, tantangan. eee, menerima baik Bu Elok ya, ketika dimintai bantuan ya Bu Elok ya?
Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, nih selanjutnya kira-kira komitmen apa yang Bu Elo akan lakukan nih bersama Rafa ini supaya anak ini supaya konsisten terus bisa mandiri nantinya seperti itu Bu Elo. Komitmen ini Bu, mungkin dengan Rafanya sendiri Bu, untuk semangat mandiri seperti temannya yang lain Bu. Karena saya melihat dia itu sudah lebih semangat bergabung dengan temannya Bu, dan sudah kembali percaya dirinya itu sudah tumbuh kembali dan tidak Alhamdulillah. canggung-canggung bersama temannya lagi untuk bermain dan belajar Bu. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana tindak lanjutnya andai kata si Rafa ini sudah mandiri nih Bu Elo ya, sudah sesuai diharapkan. Kan kita harus juga merefleksikan langkah selanjutnya bagaimana untuk Rafa ini Bu Elo. Untuk langkah selanjutnya, ya saya sebagai gurunya di sekolah, saya mengoptimalkan perkembangan anak seusianya. Saya juga mengajak orang tuanya untuk mensatu arahkan apa yang dipelajari Rafa di sekolah, itu bisa sesuai dengan apa yang orang tuanya ajarkan di rumah, Bu. Oke, alhamdulillah. Ini ternyata Bu Elo ketika menyampaikan permasalahannya barusan, ternyata Bu Elo sudah melakukan tahap yang luar biasa Bu Elo. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Elo? Alhamdulillah Bu, sudah lega saya bercerita dengan Bu Ajeng. Sudah sudah agak plong gitu Bu. Jadi unek-unek dan kepikiran saya ini sudah seperti terselesaikan itu Bu. Ini juga pun ternyata Bu Elo bisa menemukan sendiri solusinya Bu Elo. Bu Elo sudah hebat, sudah bisa mendekati anak maupun orang tuanya, anak seusia TK ini memang membutuhkan sabar yang luas Bu Elo, dan Bu Elo sudah cukup luar biasa menurut saya Bu Elo. Iya itu Bu, saya sudah merasa lega. Sudah berbincang-bincang dengan Bu Ajeng. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Elo, senang juga bisa membantu. Jadi saya akan berusaha memonitoring dari belakang, andai kata jenengan membutuhkan pendapat saya lagi, ada sesuatu yang perlu disampaikan, silahkan, monggo, pintu saya terbuka lebar buat Bu Elo. Terima kasih banyak Bu Ajeng. Sama-sama. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.